Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agarit Rafka Azimi dari kelas 10 TKRO 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan dan hakikat bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan dulu. Pengertian sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifat tak kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi, pasti, karena jelas tertulis. Contoh, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan daerah. Hukum tidak tertulis, kata tertentu, atau hukum adat. Alam praktik tata negaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Dan mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang peradilan negara. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. Persamaan sejarah dan persamaan cita-cita. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Kedua, monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Ketiga, mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara, penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Kedua, bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang sistem hukum dan peradilan, hakikat bangsa dan negara. Saya Agarit Rafka Azimi, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.